Berikutnya peserta dengan nomor 9 dari Karang Taruna Basiri Keramat dengan tema Membangun. Kubah Habib Basiri adalah sebuah makam keramat seorang ulama yang menjadi objek wisata religi di kota Banjarmasin. Kubah ini letaknya tidak begitu jauh dari jembatan Basiri menuju kawasan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kubah ini berada di Jalan Keramat Basiri, RT 9 RW 1 Kelurahan Basiri, Kecamatan Banjarmasin Barat. Habib Hamid bin Abbas Bahashim atau lebih dikenal dengan sebutan Habib Basiri adalah seorang ulama Banjar. Silsilahnya adalah Habib Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Husin bin Awad bin Umar bin Ahmad Bahashim. Adapun Habib Husin bin Awad Bahashim adalah datu daripada Habib Hamid bin Abbas, tercatat sebagai penasehat agama kerajaan sewaktu pemerintahan Raja Banjar dan juga Sultan Sulaiman pada tahun 1808 hingga 1825 Masehi. Boleh silakan maju untuk dari Basiri, soal maju saja. Dari Basiri boleh maju, boleh dipercepat Basiri supaya peserta berikutnya bisa segera lewat. Terima kasih. Selanjutnya kita persilakan peserta nomor 10 dari Dinkes Rumah Sakit Sultan Suryansa, BPKPAD, Inspektorat dan Perumpal dengan tema pengantin Mbak Usung. Mbak Usung adalah tradisi pernikahan adat Banjar yang dilakukan dengan menggendong kedua mempelai sebelum bersanding di pelaminan. Tradisi ini dilakukan oleh dua orang penari yang diiringi musik Banjar. Dipersilakan kepada peserta nomor 10 untuk bisa maju. Boleh dipercepat peserta nomor 10. Pengantin Banjar adalah salah satu budaya unik yang tumbuh dan berkembang di Kalimantan Selatan. Mbak Usung diambil dari kata usung yang bermakna gendong. Tradisi ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Awalnya tradisi ini hanya dilakukan oleh kalangan bangsawan dan saudagar kaya. Kemudian lanjutkan dengan peserta nomor 11 dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dengan tema Rumah Banjar. Baik, peserta nomor 11 tahan dulu, kita lewati dulu, dukung yang ini kita lewati dulu. Baik, peserta nomor 11 silakan maju.
Nomor 11 dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dengan tema Rumah Banjar. Rumah Banjar adalah rumah adat suku Banjar yang berasal dari Kalimantan Selatan. Rumah Banjar memiliki ciri khas berbentuk panggung dengan tiang yang tinggi dan terbuat dari bahan kayu berkualitas seperti kayu ulin atau dikenal dengan kayu besi. Simbol rumah Banjar dengan tiang yang tinggi dan kayu besi atau kayu ulin sebagai penopang bangunan dan berbentuk panggung. Esensinya untuk memberikan panggung pelaku usaha agar naik kelas menjadi usaha menengah. Setinggi tekad dan kuatnya keinginan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja untuk membuat koperasi tetap sehat dengan melalui pembinaan dan pengawasan koperasi di Kota Banjarmasin, menjadikan usaha mikro mandiri dengan program inkubator bisnis, program Bahuma atau bank usaha tanpa bunga, dan menjadikan tenaga kerja yang berkompeten di bidangnya dengan melalui bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan. Inilah peserta nomor 11 Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dengan tema Rumah Banjar. Peserta nomor 12 tahan dulu. Peserta nomor 12 dari Gadis, singkatan dari Gabungan Dinas DLH Sekwan dan Dinas Pertanian Kota Banjarmasin, mengangkat tema Bengkek yang artinya berkolaborasi, memangku kepentingan menjaga lingkungan. Seperti yang kita lihat bersama-sama, hias mereka dengan hiasan pengantin menggambarkan ikon Banjarmasin, dan juga sebagai dua pemangku kepentingan yang menjaga dalam hal kebijakan terhadap lingkungan dan ekosistem bumi di tengah sebagai hal pengingat dan penyeimbang yang perlu dijaga. Rumput purun dan seluit kembang kacang sebagai identitas ekosistem lahan basah dan sebagai tanda kekerabatan atau gotong royong diambil dari filosofi motif sasirangan kembang kacang. Selanjutnya persilakan untuk peserta nomor 14 boleh maju dari BKD Diklat, Dinas Perkim, Bapedalitbang dan Diskominfotik. Mohon izin untuk kelompok berpenumpang, mohon untuk dikasih jalan kepada para peserta parade Jukung Tanglong. Mohon untuk diberi jalan. Nomor 14 BKD Diklat, Dinas Perkim, Bapedalitbang dan Diskominfotik dengan tema Kayu Baimbai. Bersama kita membangun Kota Banjarmasin menuju 3 program pembangunan lanjutan, yaitu 1. Revitalisasi sungai untuk pembangunan wisata berbasis sungai dan peningkatan transportasi sungai. 2. Mengembangkan dan melahirkan wirausaha baru atau WUB yang berbasis usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk mengembalikan kota ini sebagai kota perdagangan dan jasa. Dan 3. Pelayanan publik yang mudah dan cepat berbasis pada program Smart City atau Kota Pintar. Inilah peserta nomor 14 BKD Diklat, Dinas Perkim, Bapedalitbang dan Diskominfotik. Selanjutnya peserta nomor 16 kami persilakan untuk maju. Peserta nomor 16 silakan maju. Peserta nomor 16 dari Dinas Perhubungan, Dinas Damkar dan Satpol PP. Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Dinas Damkar bersama-sama menciptakan Kota Banjarmasin yang tertib, nyaman, dan aman dengan sistem transportasi terintegrasi, tertib warganya, ramah pelayanannya. Banjarmasin sebagai kota 1000 sungai sedang menjalani
gas panas ini. Banjarmasin sebagai kota seribu sungai sedang menjalani transformasi signifikan dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Satpol PP berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan kota, memastikan lingkungan yang aman dan teratur melalui penegakan peraturan yang tegas dan pendekatan yang ramah. Sementara itu dengan bus dan Trans Banjarmasin, sistem transportasi umum terlintas antara darat dan sungai yang dibangun untuk menghubungkan berbagai bagian kota dengan efektif dan efisien. Inilah peserta dengan nomor 16 dari Dinas Perhubungan, Dinas Damkar dan Satpol PP. Dipersilakan nomor 16 untuk bisa sambil berjalan supaya peserta lain bisa segera maju. Nomor 16 disilakan untuk bisa maju. Silakan nomor 16 maju ke depan. Gas saja Bapak, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke peserta nomor 17, silahkan boleh maju. Peserta nomor 17, Dinas Pendidikan dengan tema Merdeka Belajar, pendidikan yang nyaman, anak didik Baiman. Kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia atau SDM unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pun berperan aktif dalam suksesnya Merdeka Belajar ini. Bahkan dalam perjalanannya, Wali Kota Banjarmasin diganjar anugerah Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek Republik Indonesia. Konsep Merdeka Belajar berakar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau memandang pendidikan sebagai suatu proses untuk memanusiakan manusia secara menyeluruh. Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan transfer pengetahuan semata, tetapi juga berkaitan dengan pembebasan manusia dari segala aspek kehidupan, baik fisik, mental, jasmani maupun rohani. Hal inilah yang juga diharapkan di Banua kita, di Kota Banjarmasin tercinta. Bagaimana Merdeka Belajar yang sesungguhnya benar-benar terasa nyaman dirasakan di ekosistem pendidikan kita, hingga lahirlah generasi-generasi yang cerdas intelektual, cerdas emosional, dan yang paling utama cerdas spiritual. Baik, selanjutnya peserta dengan nomor 18, silakan maju. Hati-hati Cil, dirajah muda. Nomor 19, peserta dengan nomor peserta nomor 18 dari Setdako dengan tema Rumah Banjar. Keagungan seorang penguasa pada masa pemerintahan kerajaan diukur oleh kuantitas ukuran dan kualitas seni serta kemegahan bangunan-bangunan kerajaan, khususnya Istana Raja atau biasa disebut dengan Rumah Hubungan Tinggi. Dalam satu perkampungan suku Banjar terdapat berbagai jenis rumah Banjar yang mencerminkan status sosial maupun status ekonomi di sang pemilik rumah. Dalam kampung tersebut, rumah dibangun dengan pola linear, mengikuti arah aliran sungai maupun jalan raya. Terdiri dari rumah yang dibangun mengapung di atas sungai, rumah yang didirikan di atas sungai maupun rumah yang didirikan di daratan, baik pada lahan basah maupun lahan kering. baik, dipersilakan kepada peserta nomor 18 untuk bisa maju. Selanjutnya secara perlahan peserta nomor 19, Acil, hati-hati Cil, boleh merapat ke samping saja Acil. Banyak kelotok yang tergana Acil lewat. Peserta nomor 19, Bagas Bangpol, Dinas Perpustakaan dan Arsip dan BPBD dengan tema mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan tertib. Sinergi menuju pemilu yang sukses. Kolaborasi antar instansi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk bekerjasama dalam menyukseskan pemilu 2024
yang bebas dari ancaman gangguan politik, sosial maupun bencana alam, dan diharapkan dapat menjadi fondasi kuat untuk menciptakan pemilu yang damai, aman, tertib, berjalan sukses, transparan. Silakan sambil maju nomor 19. Sambil lewat saja tidak apa-apa nomor 19. Dan inilah peserta nomor 19 dari Bages Bangpol Dinas Perpustakaan dan Arsip BPBD. Berikutnya peserta dengan nomor 20. Ini adalah peserta terakhir dengan kategori kelompok bermesin dari Dinas Kebudayaan, Kepemudahan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin dengan tema Bajuku Sambil Menjalan. Jari atau jala dilakukan dengan cara menyerok dengan jaring atau menebar jala yang kemudian diangkat, atau dengan memasang jala dengan cara ditunggu selama beberapa waktu tertentu, lalu kemudian jala baru diangkat, atau biasa juga jala diturunkan ke sungai dengan perahu dan berjalan perlahan membentuk suatu lingkaran. Perjalanan Kagubah Basiri. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Iya. Baik hadirin dan tamu yang berbahagia, masih dalam kemeriahan Festival Jukung Taklong 2024. Terima kasih untuk keseruan dari masyarakat Kota Banjarmasin yang ada di Menara Pandang. Mana suaranya? Wow. Kita masih memiliki satu gestar lagi. Betul. Yang mungkin seluruh masyarakat Kota Banjarmasin sudah mengenal siapa gestar kita untuk menutup rangkaian acara Festival Jukung Hias Taklong 2024 malam hari ini. Betul. Terima kasih kami ucapkan kepada yang